Juara bertahan catur wanita Ju Wen-jun akhirnya unggul atas penantangnya Tan Zhongyi. Pada game kelima, Ju Wen-jun lagi-lagi mengalahkan Tan Zhongyi yang menggunakan pertahanan Sisilia. Permainan awalnya dimulai dengan E4, dijawab C5 pertahanan Sisilia, kuda F3, dan E6. Pada game ini, Ju Wen-jun memilih langsung mendorong D4, menantang pertukaran pion. Setelah terjadi pertukaran pion, kuda makan pion, maka Tan Zhongyi mendorong A6. Ini adalah Sisilia Khan. Merespon hal ini, Ju Wen-jun memilih varian gajah D3 bersiap rokade. Gajah kemudian menyerang kuda, tetapi kuda menyerang balik gajah. Selanjutnya gajah mundur ke petak A7. Ju Wen-jun kemudian rokade mengamankan rajanya. Lalu Tan Zhongyi mengeluarkan kuda raja, juga bersiap untuk rokade. Di posisi ini, Ju Wen-jun mendorong C4, memperkuat dominasi pada petak B5. Hal ini mencegah dorongan pion. Tan Zhongyi selanjutnya memainkan kuda ke petak C6, lalu Ju Wen-jun mengeluarkan kuda C3. Lanjut, kuda menyerang gajah. Ju Wen-jun tidak menyelamatkan gajahnya. Di posisi ini, dia mendorong C5, mengontrol petak-petak penting dan membuat gajah petak gelap hitam untuk sementara menjadi lumpuh. Tan Zhongyi merespon dengan kuda ke petak G6. Ini langsung dibalas dengan gajah mundur ke petak E2. Setelah itu Tan Zhongyi mendorong B5. Dengan langkah ini, Tan Zhongyi mengumpat en-pasan. Selain itu, dia juga mempersiapkan gajah fianchetto. Merespon langkah ini, Ju Wen-jun mendorong F4. Kuda terancam dan pindah ke petak C4, sebuah langkah yang tidak tepat. Ju Wen-jun selanjutnya mendorong A4, bermaksud untuk merusak struktur pion hitam. Akan tetapi Tan Zhongyi merespon dengan serangan pada kuda oleh pion. Ju Wen-jun memutuskan untuk mengambil kuda. Tan Zhongyi juga makan kuda. Setelah pion makan pion, maka struktur pion Ju Wen-jun sedikit mengalami kerusakan. Akan tetapi, analisa engine menunjukkan bahwa putih masih lebih unggul. Tan Zhongyi selanjutnya memainkan gajah fianchetto, menyerang pion. Dan Ju Wen-jun merespon dengan langkah yang tidak begitu tepat. Langkah terbaik pada posisi ini adalah main 3 D4. Namun Ju Wen-jun merespon dengan main 3 E2, menjaga pion sekaligus menekan pion A6. Tan Zhongyi selanjutnya rokade mengamankan rajanya, lalu gajah mundur ke petak D3. Di posisi ini, Tan Zhongyi membuat kesalahan. Dia mendorong F5. Ini membuat Ju Wen-jun kembali unggul. Pion makan pion, dijawab pion makan pion. Lajur E memang menjadi terbuka. Ju Wen-jun selanjutnya memainkan gajah E3. Lalu bentri C7 dibalas gajah makan pion. Dengan demikian, maka Ju Wen-jun telah unggul 2 pion. Di posisi ini, Tan Zhongyi coba memainkan benteng F ke petak E8, memberikan pining pada gajah. Lalu Ju Wen-jun menukar gajah fianchetto. Setelah menteri makan gajah sekaligus menyerang kuda, Ju Wen-jun punya balasan. Menteri C4, sebuah tempo skak sambil menjaga kuda. Setelah raja lari, maka Ju Wen-jun berhasil menyelamatkan gajahnya. Selanjutnya, menteri bisa masuk ke petak F7. Tan Zhongyi sepertinya mulai menyadari bahwa
dia berada pada posisi yang tidak unggul. Di posisi ini Tan Zongyi memainkan benteng E6, persiapan menyusun benteng sekaligus menghalangi menteri masuk ke petak F7. Zhu Wenjun merespon dengan H3, lalu benteng disusun, selanjutnya benteng F2, dan gajah mundur menekan pion. Zhu Wenjun menyusun benteng, kemudian terjadilah pertukaran. Kuda makan pion. Setelah benteng makan kuda, Tan Zongyi mengambil benteng dan benteng makan gajah. Setelah itu, benteng E1, skak, benteng mundur, benteng makan benteng, raja makan benteng. Dan sampailah kita pada babak ending game. Benteng melawan gajah dan kuda, didampingi masing-masing oleh menteri. Ini adalah ending yang cukup seru. Dari posisi ini, Tan Zongyi memainkan menteri E4, ancaman skakmat di langkah selanjutnya. Oleh karena itu, raja geser ke petak G1 dan menteri skak, raja naik benteng E1. Setelah itu, Zhu Wenjun memainkan menteri D5. Selain menyerang pion, langkah ini juga mengancam skakmat. Tan Zongyi pada posisi ini membuat kesalahan. Dia mendorong H6 bermaksud untuk menciptakan luff atau ruang pelarian bagi raja. Namun, analisa engine menunjukkan bahwa putih langsung betul-betul unggul. Zhu Wenjun memainkan kuda D2. Menteri terancam. Setelah benteng H1 skak, raja G3, menteri kemudian kembali melakukan skak. Namun, gajah menyerang menteri sekaligus membuka peluang bagi menteri untuk menjaga kuda. Di posisi ini, Tan Zongyi memainkan sebuah langkah jebakan. Menteri E2 bermaksud membiarkan Zhu Wenjun untuk makan pion. Apabila menteri makan pion, maka posisi ini adalah posisi seimbang. Setelah pion F4 skak, raja bisa makan pion, kemudian menteri makan gajah. Menurut engine, ini adalah posisi yang seimbang. Zhu Wenjun tentu saja tidak gegabah. Di posisi ini, menteri D4 dia mainkan. Hal ini demi mencegah pion didorong ke petak F4. Selanjutnya, Tan Zongyi memainkan benteng D1, menyerang kuda, tetapi gajah menjaga kuda. Lalu, raja H7 dimainkan. Zhu Wenjun mendorong pion bebas. Setelah itu, benteng E1. Kali ini, Tan Zongyi mengarahkan serangan pada gajah. Oleh karena itu, gajah lari sambil menyerang benteng dan benteng kembali menyerang kuda. Kemudian, gajah kembali untuk menjaga kuda. Tan Zongyi kembali memainkan benteng ke petak E1. Dengan langkah-langkahnya, Tan Zongyi berharap terjadi remis. Akan tetapi, Zhu Wenjun yang sedang unggul tidak ingin hasil remis terjadi. Dengan kegigihannya, Zhu Wenjun memainkan kuda C4, memberikan perlindungan pada gajah. Tan Zongyi selanjutnya memainkan benteng A1, menekan pion bebas. Dijawab kuda D6, membiarkan benteng makan pion. Tetapi Tan Zongyi memilih benteng A2, ancaman pada pion G. Oleh karena itu, Zhu Wenjun memainkan gajah F2, memblokir ancaman menteri pada pion. Lalu, menteri kemudian memberikan tekanan pada kuda. Hal ini sekaligus memberikan penjagaan pada pionnya.
Ju Wen-jun merespon dengan Menteri F4 sehingga raja harus ikut membantu menjaga pion. Dan di posisi ini Ju Wen-jun menarik mundur rajanya ke petak H2. Tan Zhongyi memainkan Menteri F6 memberikan tekanan pada pion, tetapi kuda ke petak C4, ancaman untuk melakukan skak. Tan Zhongyi tidak berani untuk makan pion. Apabila di posisi ini Tan Zhongyi berani untuk makan pion, maka ada balasan kuda E5 skak. Setelah raja ke petak H7, maka menteri makan pion, lagi-lagi skak. Raja ke 8, menteri F7, raja lari, menteri makan benteng. Hitam tidak akan punya peluang untuk menang. Oleh karena itu pada posisi ini Tan Zhongyi langsung melarikan raja ke petak H7. Selanjutnya gajah serang menteri, menteri serang kuda, lalu kuda masuk ke petak G6. Menteri kemudian ke petak G6 memberikan ancaman skakmat. Ju Wen-jun merespon dengan menteri F3, lalu pion F4. Selanjutnya Ju Wen-jun mengorbankan pion. Tan Zhongyi tidak ingin pion bebas promosi, oleh karena itu benteng makan pion, dan Ju Wen-jun juga berhasil mendapatkan pion Tan Zhongyi. Kemudian benteng kembali ke petak A2 memberikan ancaman skakmat. Ini adalah posisi yang cukup menarik. Meskipun telah unggul 2 pion, Ju Wen-jun tidak terburu-buru untuk menukar menteri atau menyederhanakan permainan. Apabila di posisi ini menteri langsung diadu, maka benteng akan makan pion skak setelah raja ke petak H1, benteng A2. Kalaupun menteri makan menteri, maka raja akan makan menteri. Hitam punya potensi menyerang balik. Oleh karena itu, Ju Wen-jun tidak mengadu menteri. Di posisi ini menteri F3 mundur untuk menjaga pion, lalu menteri E6. Dibalas kuda F5, ancaman pada pion sehingga G5 didorong. Kemudian kuda mundur E3 dan D6. Di posisi ini Ju Wen-jun tidak ingin menukar pion karena pion bebas jauh lebih berharga. Tan Zhongyi mencoba dengan benteng A8 menjaga pertahanan, namun Ju Wen-jun kemudian menempatkan kuda D5, benteng C8 dan menteri D3 skak. Raja terpaksa mundur ke petak G8. Di posisi ini Ju Wen-jun kemudian memainkan langkah brilian yang membuat Tan Zhongyi langsung menyerah. Langkah itu adalah pengorbanan kuda. Tan Zhongyi kemudian mengakui kemenangan Ju Wen-jun. Apabila raja lari, maka benteng akan jatuh. Dan apabila menteri makan kuda, maka menteri G6 skak. Tidak ada tempat pelarian. Raja harus lari ke petak F8. Setelah itu, menteri F5 kembali skak dan menyerang benteng. Setelah langkah terbaik raja E8, maka menteri makan benteng skak, raja F7 dan pion C7. Analisa engine menunjukkan bahwa posisi ini adalah skakmat dalam 9 langkah.